Fabio Quartararo bersedia melakukan all-in, meskipun peluangnya sangat kecil untuk memenangkan kejuaraan MotoGP back-to-back, membenarkan apa yang sudah diketahui banyak orang sebagai kebenaran. Agar pebalap Yamaha Quartararo memenangkan kejuaraan MotoGP kedua berturut-turut, ia harus mengatasi defisit 23 poin yang signifikan. Quartararo perlu mengungguli Francesco Bagnaia dengan 24 poin untuk memiliki peluang karena pria Italia itu memiliki keunggulan 7-3, oleh karena itu hanya kemenangan yang akan dilakukan. Sehubungan dengan hal ini, Quartararo mengatakan, tujuannya jelas. Dalam konferensi pers pra-acara, saya berkata, saya hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran, dan saya tidak akan rugi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya dan berjuang untuk menang. Tentu saja, ini bukan situasi terbaik untuk memperebutkan gelar juara, tetapi ini adalah situasi yang baik untuk tidak peduli sama sekali. Apapun yang terjadi, ini akan menjadi musim yang sulit tapi bagus. 1. Semuanya masuk. Bagnaia, jelas pesaing utama MotoGP Quartararo meskipun kesalahan awal. Meskipun Quartararo unggul 91 poin dari Bagnaia sebelum Asen, pembalap Yamaha itu selalu menganggap pembalap Italia itu sebagai ancaman terbesarnya meskipun Alex Espargaro tidak pernah lebih dari 40 poin di belakangnya. Ditanya tentang kapan dia berpikir Bagnaia bisa berlari untuk menutup keunggulannya, Quartararo menambahkan, saya pikir cukup awal musim bahkan sebelum Silverstone, atau tepat setelah Silverstone. Alex jauh lebih dekat dengan saya, tetapi Anda dapat melihat dengan jelas bahwa dia melaju sangat cepat dan saya tahu dia adalah orang yang akan benar-benar berjuang untuk kejuaraan. Terkadang saya ingin mendorong terlalu banyak dan saya melakukan terlalu banyak kesalahan. Sementara balapan akhir pekan ini menjadi yang paling penting bagi Quartararo saat ini, sang juara bertahan tidak bisa tidak menyebutkan tes pasca musim hari Selasa setelah mendengar kabar baik mengenai pengembangan EM1. Di ambang kemenangan gelar juara dunia kelas utama pertamanya, Francesco Bagnaia tetap berdiri di tanah, mengatakan, MotoGP adalah dunia yang penuh kejutan dan sesuatu selalu bisa terjadi. Selama Bagnaia tidak finish di urutan ke-15 atau lebih rendah dan Fabio Quartararo memenangkan balapan, maka pebalap Ducati itu akan dinobatkan sebagai juara MotoGP pada hari Minggu, menjadikannya juara berbeda keempat sejak 2019. Dalam 9 balapan terakhir Bagnaia telah mengklaim 114 poin yang mengejutkan, yang merupakan total yang hanya lebih baik dari jumlah balapan yang sama oleh Marquez 2019 dalam 4 musim terakhir. Dalam 9 balapan yang sama, Quartararo, yang memang memiliki keunggulan 91 poin atas Bagnaia menjelang GP Belanda di Assen, telah mengalami hasil terburuk sejak bergabung dengan tim pabrikan Yamaha pada akhir 2020. Pembalap Yamaha itu hanya mengoleksi 4 podium dalam 9 putaran terakhir, sementara juga menderita 4 non-skor. Dalam perjalanan untuk membuat comeback yang menakjubkan, Bagnaia mengalami kecelakaan di Jepang yang bisa dibilang bencana untuk aspirasi gelarnya. Namun, 3 podium lainnya termasuk kemenangan di Sepang sekali lagi membantu membalikkan keadaan. Berbicara tentang pasang surutnya sepanjang 2022, Bagnaia mengatakan, tahun ini dengan semua pasang surut yang saya lakukan di paruh pertama musim, oke itu tidak naik turun itu hanya masalah tekanan. Bagian dari musim saya kompetitif, ketika saya jatuh, saya membuat kesalahan. Saya hanya mencoba menganalisis mengapa saya jatuh dan ini membantu saya memahami situasi ini. Di Jepang saya terlalu ambisius. Tetapi keberuntungan, saya memiliki 2 keberuntungan di sana, satu adalah saya tidak menabrak Fabio Quartararo, dan yang kedua adalah Fabio bersama saya di sirkuit, dan tidak mendapatkan begitu banyak poin dengan kecelakaan saya. Ini adalah sepotong keberuntungan besar pasti. Saya tahu bahwa sangat penting untuk menjadi kompetitif bahkan ketika saya berjuang di basah seperti Thailand. Kemudian di Australia saya mencoba melakukan yang terbaik tetapi di lap terakhir terlalu berisiko untuk berjuang untuk menang lagi. Di Malaysia saya yakin bahwa tiba di sini dengan poin sebanyak mungkin untuk lebih santai di sini sangat penting. Tujuan utama saya adalah memenangkan balapan di Malaysia. Membahas peluangnya menjelang akhir musim hari Minggu, Bagnaia berharap untuk menampilkan performa yang kuat meskipun dia tetap tenang, terutama dengan gelar yang belum ditentukan. Yang pasti, trek ini cukup bagus untuk kami, ujar pebalap Ducati itu. Motor tahun ini sangat kompetitif dalam hal handling dan saya pikir kami melakukan peningkatan dibandingkan tahun lalu.
Tapi kami tahu bahwa MotoGP adalah dunia yang penuh kejutan dan sesuatu selalu bisa terjadi. Tujuan utama saya adalah bekerja seperti biasa, kompetitif seperti biasanya dan berjuang untuk posisi teratas jika kami memiliki kemungkinan. Enea Bastianini telah membantah bahwa pesanan tim Ducati akan membantu harapan gelar MotoGP Francesco Bagnaia, tetapi telah mengisyaratkan bahwa dia sedang mempertimbangkan kemitraan masa depan mereka. Bagnaia akan dinobatkan sebagai juara kelas utama Italia pertama sejak Valentino Rossi pada Minggu di MotoGP Valencia jika ia bisa mengalahkan Fabio Quartararo. Baru-baru ini bintang Ducati, Bagnaia, telah diburu oleh Bastianini dari Gresini Racing, yang telah memenangkan pertarungan untuk bergabung dengan Bagnaia dalam susunan pembalap MotoGP 2023 di tim pabrikan. Targetnya adalah mencoba untuk menang, kata Bastianini meskipun taruhannya besar untuk Bagnaia. Ditanya apakah tim order Ducati akan menginstruksikannya untuk tidak menantang Bagnaia, Bastianini menjawab, "Saya tidak tahu. Anda bisa mendorong. Mungkin kami harus tetap tenang dengan Pecco juga di balapan ini. Jika saya menang, itu bukan masalah bagi semua pebalap. Tapi Pecco sangat kompetitif di sini dan bisa mencoba untuk menang lagi. Saya selalu fokus pada pekerjaan saya. Kami banyak bekerja dengan tim untuk selalu kompetitif dan melakukan yang maksimal pada hari Minggu. Tetapi terkadang Anda juga harus memikirkan masa depan karena penting bagi saya untuk tiba di Ducati dalam situasi yang baik. Saya senang jika Pecco memenangkan gelar karena untuk tahun depan itu adalah motivasi yang baik bagi saya."